Restoran Sedap Rasa berdiri sejak tahun 1990, mewakili kekayaan rasa Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Namun, masa kejayaan itu perlahan pudar. Sejak pandemi, penurunan omset dan krisis internal menghantam. Kini, manajemen harus bergerak cepat untuk menyelamatkan identitas dan masa depan legendaris restoran ini. Oke, selamat pagi rekan-rekan. Di sini kita akan mengadakan rapat. Di sini kita mengadakan rapat ini yaitu karena Restoran Sedap Rasa menghadapi temuan pelanggaran higienitas oleh Dinas Kesehatan, seperti penyimpanan bahan tanpa label kadaluarsa dan pendingin yang tidak optimal. Masalah ini berisiko menurunkan reputasi dan mengancam keamanan konsumen serta berpotensi untuk mendapatkan sanksi. Kemudian di sini tujuan dari rapat internal yang pertama di sini yaitu mengevaluasi temuan infeksi, yang kedua menyusun langkah perbaikan higienitas, yang ketiga menetapkan SOP baru dan sistem pengawasan, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran tim terhadap pentingnya kualitas dan keamanan makanan. Oke rekan-rekan, di sini langsung saja ke inti dari pembahasan. Kita tidak bisa menutup mata dalam 3 tahun terakhir ini, omset turun hampir dari 50%. Apa yang dulunya ramai sekarang menjadi sepi. Kita bicara jujur, bukan saling menyalahkan, tetapi saling mencari solusi. Kita bisa langsung mulai presentasi saja. Apa yang terjadi dari solusi kalian masing-masing di sini? Baik, terima kasih Bu Vina. Jadi risiko utama yang restoran kita hadapi ini adalah penurunan kunjungan pelanggan yang signifikan hampir 50% dalam setahun itu. Jadi risiko yang kita hadapi di sini yang pertama yaitu adanya ketergantungan pada pemasok tunggal. Jadi dampak dari ketergantungan ini adalah restoran kita itu menghadapi kelumpuhan produksi jika pemasok bakal mengirim, dan juga terjadi risiko pasokan berhenti total. Di sini labelnya ini bersifat 4 dan juga impactnya sangat besar yaitu 5. Untuk itu, karena hal ini juga penjualan restoran kita ini menurun sebanyak 50%. Nah, untuk itu dari divisi operasional sendiri mengusulkan mitigasi, yaitu yang pertama adalah melakukan pemetaan dari identifikasi pemasok alternatif, lalu program diversifikasi pemasok minimal 2 pemasok untuk setiap bahan baku kunci, dan juga negosiasi ulang kontrak dengan pemasok saat ini. Lalu dari divisi operasional juga kami menghadapi resiko penurunan kualitas bahan baku dari pemasok, yang mana hal ini berdampak pada kualitas dan rasa hidangan restoran kita yang tidak konsisten, dan juga adanya keluhan serta kekecewaan dari pelanggan yang merusak reputasi merek Sedap Rasa. Di sini labelnya bernilai 5 dan juga impactnya 5. Lalu dari divisi operasional sendiri juga mengusulkan mitigasi untuk menetapkan spesifikasi kualitas bahan baku yang detail, prosedur inspeksi penerimaan barang yang ketat di setiap cabangnya. Lalu untuk resiko yang terakhir sendiri yaitu adanya resiko keterlambatan pengiriman pasokan, di mana dampak dari keterlambatan ini adalah menu andalan kita itu tidak dapat dijual, sehingga kita ini kehilangan potensi pendapatan sebesar 50% dari penjualan, dan juga operasional dapur terganggu. Di sini labelnya bernilai 4 dan impactnya bernilai 5. Untuk itu kami juga menyarankan untuk memitigasi dengan cara membuat jadwal pemesanan yang lebih terstruktur, memperbaiki sistem manajemen inventaris first in first out, serta meningkatkan level stok pengaman untuk bahan yang sering terlambat. Oke, benar juga. Sejak pandemi COVID ini restoran kita kayak mengalami penurunan performa. Iya Bu, tapi dari divisi operasional juga akan membantu sebaik mungkin untuk mengembalikan performa restoran Sedap Rasa ini seperti semula. Oke, terima kasih dari divisi manajer operasional. Silakan Ibu presentasinya. Baik, sekian dari divisi operasional. Terima kasih. Oke, terima kasih dari presentasinya. Sekarang kepada Bu Lala. Kenapa menurut Anda restoran kita kalah saing dalam promosi? Ya terus terang aja ya Bu, kita kan terlalu percaya diri. Dulu nama Sedap Rasa mungkin bagi kita cukup jadi daya tarik konsumen kan. Tapi realitanya orang zaman sekarang pastinya bakalan cari tempat makan yang estetik, yang bisa ngasih makan Instagram gitulah istilahnya. Dan sekarang juga kita nggak mengikuti tren apapun. Jadi promosi kita stagnan dan bahkan beberapa cabang tidak punya akun media sosial. Oke, kalau gitu langsung masuk aja ke presentasinya.
Baik, Bu. Oke, dimulai dari identifikasi risiko. Jadi kita dalam divisi saya pemasaran, strategi pemasaran ini yang tidak menarik dan kurang kreatif sehingga gagal menjangkau konsumen baru. Yang mengenai dampak risiko adanya penurunan jumlah pelanggan baru dan kehilangan pelanggan karena kurangnya daya tarik. Untuk kemungkinan mungkin bisa terdampak karena risiko ini mungkin sangat terjadi karena budaya organisasi terlalu nyaman dengan pencapaian masa lalu. Jadi adanya kurang inovasi dan digitalisasi sudah terbukti dari relasi studi kasus. Lalu untuk impactnya diberi nilai 4 dikarenakan dampaknya sangat besar. Sebab era digital ini kehadiran online dapat menyebabkan hilangnya eksistensi di pasar. Apalagi jika kompetitor lain sangat aktif secara digital, maka sedang merasa bisa tertinggal jauh dan kehilangan pasar secara drastis. Untuk tingkat risikonya menjadi tidak bolos. Dan di sini saya memberikan mitigasi risiko, yaitu melakukan adanya kampanye media sosial secara aktif dengan konten menarik seperti video makanan, video musik, dan testimoni pelanggan. Lalu untuk selanjutnya adanya identifikasi risiko ini tidak memanfaatkan media digital untuk promosi dan interaksi pelanggan. Dampak risikonya menurutnya brand awareness di pasar digital dan kalah bersaing dengan kompetitor. Untuk yang berikutnya saya beri nilai 4 dikarenakan sangat mungkin terjadi karena tidak adanya kampanye kreatif dan promosi yang minim menunjukkan bahwa risiko sudah tidak sangat terjadi. Lalu untuk impactnya saya beri nilai 5 dikarenakan dampaknya besar meskipun tidak sefatal resiko sebelumnya karena meskipun tidak menarik, restoran ini tetap memiliki brand lama yang dikenali namun kehilangan potensi menjangkau pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Tingkat resikonya diberi nilai 20. Dan saya menyarankan untuk mitigasinya adalah menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube Shorts. Lalu berkolaborasi dengan food influencer dan konten kreator lokal serta menggunakan strategi iklan berbayar berbasis lokal. Oke, dari Bu Lala sendiri, apakah kamu yakin dengan mitigasi resikonya? Saya yakin, Bu, dan akan mengusahakannya. Jika belum berhasil, saya akan mencarikan solusi konten yang masuk benar-benar generasi zaman sekarang. Oke, terima kasih dari Bu Lala, silahkan ditutup presentasinya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Oke, baik. Sekarang dari Bu Fines dan Bu Raina, bagaimana kondisi SDM di restoran kita? Untuk SDM ini kita kehilangan 3 senior dalam 2 bulan terakhir, yang artinya kualitas makanan kita ini ikut terdampak karena kopi yang biasanya kita gunakan itu tiba-tiba resign dan kami terus merekrut, melatih, lalu menyesuaikan, dan dari kegiatan ini kita sendiri itu jadi menyita banyak waktu. Lalu untuk presentasinya kita akan lanjut. Yang pertama ada biaya operasional yang meningkat, seperti yang saya bilang di awal di sini, karena adanya kinerja keuangan yang buruk dan potensi penurunan ROA dan profitabilitas. Yang mana kita terlalu banyak merekrut sehingga biaya operasional itu meningkat. Jadi di sini lanjutnya ada 5 dan impactnya ada 4 karena kita dalam setahun terjadi lebih dari 2 kali merekrut karyawan dan pergantian yang sering dan signifikan sehingga tingkat risiko kita menjadi 20. Dan mitigasi yang bisa saya sarankan itu adalah evaluasi kebutuhan SDM dan penjadwalan ulang agar lebih efisien dan melakukan kontrol ketat terhadap anggaran SDM sehingga restoran kita sendiri itu tidak mengeluarkan biaya operasional yang terlalu tinggi untuk merekrut karyawan, jadi bisa dipergunakan untuk bahan baku yang masih belum terjamin. Selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini ada motivasi di karyawan menurun. Nah, di sini dampaknya adalah produktivitas dan kualitas layanan. Kalkulasi nilai 4 itu karena penurunan motivasi merupakan resiko yang cukup sering terjadi, terutama bila komunikasi kurang efektif atau tidak ada dukungan pengembangan diri. Lalu di sini ada efeknya juga kita kasih nilai 4 karena dampaknya cukup signifikan karena langsung mempengaruhi produktivitas individu dan tim serta citra layanan perusahaan di mata pelanggan. Untuk tingkat resiko
berdampak pada penjualan kita? Ya, kalau berdampak jelas ya Bu, karena karyawan kita sendiri juga butuh waktu untuk menyesuaikan dengan restoran kita. Jadi kalau tidak berdampak pasti akan. Dan kami juga mengusulkan sistem insentif berbasis performa serta pelatihan soft skill untuk menumbuhkan loyalitas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, survei internal juga perlu agar kita tahu kebutuhan mereka. Oke, kita akan merealisasikan itu. Terima kasih untuk presentasinya. Silakan ditutup. Baik, kami dari Divisi Sumber Daya Manusia sudah mempresentasikan risiko yang ada pada tahun ini, jadi kami tutup. Terima kasih. Oke, terakhir sekarang dari Bu Lena dan juga Bu Mary, bagaimana dari sisi penjaminan kualitas? Jadi di divisi kami kami mendapati beberapa masalah yang serius. Izinkan kami untuk mempresentasikannya. Nah, yang pertama di sini kami mendapatkan resiko yaitu pendinginan makanan yang tidak optimal. Jadi itu sangat berpengaruh bagi kualitas makanan kita. Dampaknya itu bahan makanan mudah rusak, potensinya terkontaminasi oleh bakteri atau virus, dan risiko pelanggaran kesehatan. Kemudian untuk probabilitasnya 3, impact-nya 4, tingkat risikonya 12. Ini tingkat risikonya cukup besar karena kualitas bahan makanan itu sangat berpengaruh akan masakan kita nantinya. Jadi untuk mitigasinya sendiri, yang kami sarankan yaitu menjadwalkan inspeksi dan juga pemeliharaan rutin alat pendingin dan membuat sistem pelaporan kerusakan yang instan. Kemudian risiko yang kedua itu tidak adanya label tanggal kadaluarsa pada bahan baku. Nah, dampaknya juga cukup besar karena risiko penggunaan bahan yang kadaluarsa akan mengakibatkan potensi keracunan dan juga citra restoran yang rusak. Maka di sini probabilitasnya 4 dan juga impact-nya cukup besar yaitu 5 dan tingkat risikonya 20. Karena tingkat risiko yang cukup besar, mitigasi risiko yang kami sarankan yaitu mewajibkan sistem pelabelan masuk dan juga keluar dan menerapkan metode first in first out dan juga out of stock mingguan. Dan selain itu kami juga menemukan bahwa saat holiday season terjadi area penyimpanan kotor atau tidak higienis, yang mana ini akan pastinya berdampak pada inspeksi dinas kesehatan, nanti takutnya gagal. Kemudian pastinya ada potensi denda dan penutupan sementara. Untuk livelihood-nya kami sendiri menemukan saat holiday season kan terjadi 2 kali. Untuk livelihood-nya sendiri adalah 3 dan impact-nya pasti 5 karena ini akan berpotensi kena denda pada restoran kita dan terjadi penutupan sementara, sehingga tingkat resikonya sendiri totalnya adalah 15. Maka dari itu kami juga telah membuat mitigasi resikonya, yaitu kita membuat checklist kebersihan harian. Kemudian yang kedua adalah melakukan shift pembersihan rutin, jadi ada jadwal general cleaning mingguan. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan sanitasi staf dapur. Oke, saya sangat setuju dengan mitigasi risiko kalian. Kita benar-benar harus lebih memperhatikan kualitas kebersihan dari restoran kita. Benar sekali Bu, karena saya juga sering melihat bahwa ada karyawan kita yaitu Bu Nadila yang sering pergi ke dapur tapi tidak menggunakan sarung tangan dan juga penutup kepala. Baik, terima kasih atas kritiknya Ibu Lena. Untuk selanjutnya saya akan lebih memperhatikan kehigienitasan dan mohon maaf apabila saya lalai dan juga terlalu bersikap rusak-rusuh dalam melakukan pekerjaan. Oke, terima kasih atas presentasinya dari Bu Lena dan juga Bu Mary. Silahkan ditutup. Baik, sekian presentasi dari divisi kami. Terima kasih. Oke, luar biasa semuanya. Saya bangga dengan kalian. Meskipun tantangan besar, kita semua harus punya solusi. Mari kita hidupkan lagi sedap rasa, bukan sekedar sebagai restoran, tapi juga sebagai ikon rasa Nusantara yang modern. Oh iya, sama nanti tolong dibantu pembuatan konten ya, karena kita pemasaran sangat perlu bantuan teman-teman sebagai talenta. Teman Bu, kami akan bantu satu sama lain, selama itu doang kita jadi lebih baik. Oke, terima kasih semuanya. Untuk rapat hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Risiko bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dikenali, dinilai, dan dikendalikan. Dengan tata kelola dan mitigasi yang tepat, restoran sedap rasa bukan hanya bisa bertahan, tapi kembali berjaya.